Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman sekalian, pagi ini, Louder, please. oke, pagi ini saya akan mensosialisasikan, Little bit, please. More louder. saya akan mensosialisasikan materi terkait sadari. Oh, gue digi dulu ya. Sadari lah, sadari. Sadari. Please, just one. I can clearly what Ya, about you talking about. ya. Oke, apakah sudah terlihat materinya, kawan-kawan? Sudah, Sorry. batuk, Pak. Baik, materi pada kali ini berjudul pengenalan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP revisi versi ISO 37001 2025. Di sini peraturan perundangan yang terkait dengan anti penyuapan adalah Undang-Undang RI nomor 28 tahun 99, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 yang dirubah dengan nomor 20 tahun 2021 dan nomor 19 tahun 2019. Kemudian yang ketiga Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2002 yang dirubah dengan nomor 25 tahun 2003 dan nomor 8 tahun 2010. Kemudian yang terakhir peraturan MA nomor 13 tahun 2016 terkait tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Kemudian beberapa referensi lain terkait dengan anti penyuapan. Yang pertama Bribery Act tahun 2010, Pedoman Internal Control Integrated Framework 2013, KOSO, kemudian Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia KNKG 2008, yang keempat buku saku memahami gratifikasi KPK 2010, dan Pedoman Manajemen Risiko berbasis GCG dan KNKG. Di sini ada beberapa konsep penyuapan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pertama perbuatan curang pada pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, yang penerapan dalam jabatan, dan suatu melakukan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri penyelenggara negara untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima. Nah, kita lihat sebentar.
Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian ada tiga konsep penyuapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, kemudian benturan kepentingan peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya. Yang ketiga, gratifikasi, memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Di sini ada definisi penyuapan menurut SNI ISO 37001 2025. Ini ada definisi penyuapan terdiri dari beberapa unsur, antara lain melibatkan aktivitas menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta. Kemudian keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun, dapat dalam bentuk keuangan atau non-keuangan. Kemudian dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang terakhir sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut. Ada 5 manfaat teknis. Yang pertama, membangun budaya anti penyuapan. Yang kedua, melaksanakan pengendalian. Yang ketiga, mendeteksi tindakan penyuapan. Yang keempat, mengurangi terjadinya suap dalam organisasi. Yang kelima, memenuhi regulasi terkait dengan peraturan anti penyuapan, meningkatkan kepercayaan dan integritas. Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001/2025. Di sini ada 8 peningkatan. Yang pertama, konteks kepemimpinan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, dukungan, operasi, evaluasi. Mengapa ISO 37001 itu penting? Standar ISO 37001/2025 adalah evolusi penting dalam sistem manajemen anti penyuapan. Perubahan ini bukan sekedar pembaruan minor, melainkan penyempurnaan yang menuntut organisasi untuk mengkaji ulang dan memperkuat komitmen mereka terhadap integritas. Dan budaya anti penyuapan, salah satu perubahan paling signifikan dalam ISO 37001/2025 adalah penekanan yang jauh lebih kuat pada budaya anti penyuapan. Sebelumnya aspek ini hanya disinggung, namun kini menjadi klausul baru yang eksplisit, di mana edisi 2025 mengharuskan kepemimpinan puncak untuk secara aktif membangun, mempromosikan, dan memelihara budaya integritas di seluruh organisasi. Ini adalah perluasan lingkup integrasi risiko, perubahan iklim, dan konflik kepentingan. Ini risiko perubahan iklim secara eksplisit menggabungkan pertimbangan risiko terkait perubahan iklim, yang sebelumnya hanya berupa amandemen umum pada tahun 2024, kini menjadi bagian formal dari struktur standar. Kemudian untuk konflik kepentingan, memperkuat penanganan konflik kepentingan, di mana prosedurnya menjadi lebih jelas dan eksplisit, ditambahkan untuk pengelolaan konflik kepentingan, menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang etis dan transparan. Klarifikasi fungsi. Ada peran dan independensi fungsi anti penyuapan. Istilah anti-bribery compliance function telah disederhanakan menjadi anti-bribery function dalam ISO 37001/2025. Perubahan ini disertai dengan penjabaran yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan independensinya. Tiga, harmonisasi dengan standar ISO lainnya. Yang pertama, harmonized structure. Yang kedua, terminologi konsisten. Yang ketiga, integrated management system. Harmonisasi ini sangat menguntungkan ke organisasi yang menerapkan beberapa standar ISO, karena akan menyederhanakan proses implementasi, audit, dan pemeliharaan sistem manajemen mereka. Ini ada beberapa revisi klausul untuk penyesuaian struktural dan subklasifikasi baru. Ini ada 5 klausul baru Yang pertama, klausul baru anti bribery culture yang menekankan pentingnya budaya integritas, adanya penambahan perencanaan perubahan untuk mengolah adaptif sistem secara proaktif, merevisi pada bagian awareness, kemudian penambahan area baru dalam non-financial control. Yang terakhir, perubahan urutan klausul di bab improvement serta non-conformity dan
corrective action untuk alur yang lebih logis. Semua perubahan ini dirancang untuk memastikan SMAP lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika bisnis modern. Ya, ada penilaian resiko dan due diligence yang diperluas. Ini termasuk yang ketiga yang pertama peningkatan transparansi dalam proses penilaian risiko, yang kedua monitoring berbasis kinerja untuk mengukur efektivitas kontrol anti penyuapan, yang ketiga persyaratan due diligence pihak ketiga yang lebih mendetail, mencakup tidak hanya calon mitra tapi juga pemantauan berkelanjutan. Ini adalah tabel perbandingan ringkas antara ISO 37001-2016 dengan ISO 37001-2025, di mana ada penambahan klausul-klausul baru, yaitu klausul 513 tentang budaya anti penyuapan, klausul 6.3 planning of changes, kemudian subklausul dalam 7.2.2 yang menyisipkan kewajiban untuk menyatakan kesadaran tentang konflik kepentingan dalam proses ketenaga kerjaan. Kemudian di bab 7.3, awareness disusun ulang, dan 7.3.3, pelatihan mitra bisnis. Kemudian klausul 8.4, kontrol non-keuangan. Ini rangkuman dalam tabel. Kemudian ISO 37001, klausul 5 terkait leadership. Dalam edisi baru, klausul 5 diperkuat terutama untuk Dewan Pengarah. Ini adanya perbedaan kunci untuk Dewan Pengarah antara ISO 37001-2016 dengan ISO 37001-2025. Di mana di ISO 37001-2025, Dewan Pengarah tidak bisa hanya menyetujui di atas kertas. Mereka harus yang pertama menjadi role model integritas, yang kedua menjamin budaya anti penyuapan hidup, yang ketiga memberi mandat jelas, yang keempat mengintegrasikan pencegahan penyuapan ke arah strategi organisasi. Sini ada manfaat membangun budaya bebas suap di tempat kerja. Kemudian adanya beberapa tantangan dalam implementasi SMAP. Yang pertama, kurangnya komitmen dan cenderung abai. Yang kedua, adanya tekanan dan intervensi. Yang ketiga, sistem pengawasan yang lemah. Yang keempat, konflik kepentingan. Yang kelima, kurangnya pemahaman SMAP. Baik, that's all for today. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.